Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Di video kali ini, kita akan membahas kembali manhwa It's Over Undokin Sofra's Husband X Actuality Invisible. Tapi seperti biasa, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan Kyoten yang menanyakan kepada Dao apakah formasi pemantauan yang diatur oleh Dao sudah terbentuk. Cermin langit, Tuan Kyo, jangan khawatir. Hanya dengan satu pandangan darimu, aku bisa membiarkan semua orang di kota Gunung Quanfu melihat wajah jelek keluarga Jia. Jiabenya memberitahu kepada Kyotan jika dirinya tidak berbohong tentang Xingjing yang mengaktifkan sesuatu yang disebut formasi Jet Fragment. Formasi Jet Fragment itu memiliki kekuatan yang luar biasa, dapat memadatkan pengorbanan 1 miliar makhluk hidup di kota Gunung Quanfu untuk menjadikannya satu pukulan. Dan formasi tersebut digunakan untuk menangani Kyotian. Jiabenya menunjuk ke arah Xingjing dan memberitahu kepada Kyotian jika Jiabenya awalnya ingin meninggalkan istana untuk memberitahu Kyotian. Tapi Xingjing mengawasi terlalu dekat dan tidak membiarkan kesempatan itu kepada Jiabenya. Ketika aku menuju ke istana sebelumnya, aku memperhatikan ada formasi pengorbanan. Apakah itu formasi Jet Fragment yang kamu sebutkan? Tanya Kyotian kepada Jiabenya. Jiabenya menjawab jika itu benar. Menarik, Patriark Jia, kamu sangat hebat. Formasi ini digunakan untuk bertahan dari musuh asing. Bagaimana caramu menggunakannya? Untuk kepentinganmu sendiri. Kehidupan begitu banyak orang tak berdosa di kota Gunung Quanfu dihancurkan dengan begitu mudah olehmu. Xingjing kaget dengan perkataan Kyotian. Penjaga tersebut menanyakan kepada Xingjing apakah itu benar atau tidak, karena masalah ini tidak boleh dijadikan bahan candaan. Bercanda itu hanya formasi. Kalian jangan berpura-pura. Selama bertahun-tahun, sumber daya aliansi 100 ras semuanya tidak hanya dimakan bersih oleh keluarga Jia. Ketika kalian mengikutiku saat makan, perut kalian penuh lemak, mulut kalian berkilau dengan minyak. Apa yang membuat kalian terkejut di sini sekarang? Mengorbankan 1 miliar jiwa saja, apa masalahnya? Sekarang aktifkan formasi, dan aku ingin mereka mati secara langsung. Hanya sekelompok makhluk rendahan. Merupakan kehormatan bagi mereka untuk dikorbankan ke formasi Jet Fragment dan menjadi bagian dari kekuatannya. Jika dipertanyakan, maka katakan saja formasi itu digunakan saat melawan tentara Wuling. Dao menanyakan kepada Xingjing, apakah Xingjing yakin jika medan perang Valen Van Void akan jatuh dan mereka akan berhadapan dengan tentara Wuling. Bukankah kamu sudah tahu bahwa keluarga Jia kita berkolusi dengan tentara Wuling? Apa menariknya bertanya lagi? Menarik pak lalu, hidup kita tidak berarti apa-apa, ucap seorang. Xingjing kaget ketika melihat jika dirinya disiarkan secara langsung. Para warga yang menontonnya pun terlihat emosi dan menyuruh Xingjing untuk keluar dari kediamannya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Kyo, datang ke pintu dengan sikap tegak dan terbuka. Ternyata bisa membuat pihak lain menunjukkan kartunya, ucap pikiran Dao. Bagus sekali, kau akan menyesalinya. Kau pikir kau pintar? Sepertinya kau sangat bangga pada diri sendiri. Dasar idiot, kau cari mati. Di sisi lain,
Keluarga Guerryan dan ras kepala bunga juga sedang menonton Zheng Jing. Aku menghabiskan uang untuk mengatur agar orang-orang di kota Gunung Quanfu menciptakan kekacauan. Rasanya bahwa pengaturan itu jadi sia-sia. Gerakan ini jauh lebih besar dari yang aku atur. Guerryan berpikir rahasia keluarga Jia terungkap secara langsung. Jia Zhengjing ini mungkin akan membunuh seluruh penduduk kota Gunung Quanfu. Pengorbanan Jet Fragment Formation tidak akan berhenti sekarang. Qiang mengatakan pergi bunuh. Guerryan mengatakan jika ini belum saatnya. Tiba-tiba penjaga keluarga Jia datang untuk membunuh mereka semua. Guerryan mengatakan jika uang ayahnya tidak terbuang sia-sia. Minyak telah dituangkan di atas kayu kering dan tinggal butuh api. Jika kau mengatakan itu, sepertinya itu benar. Dan ayah Guerryan pun langsung menghancurkan gioknya. Para penjaga keluarga Jia datang untuk membunuh mereka semua. Para ras kepala bunga pun tidak takut kepada mereka. Dan ras kepala bunga akan melawan para penjaga keluarga Jia. Dan pertempuran pun terjadi. Zheng Jing melihat ke arah pertempuran dan berpikir, para penjaga benar-benar sampah. Mereka bahkan tidak bisa menekan orang-orang itu. Tetapi selama biang keroknya diatasi, orang lain secara alami tidak akan dapat membuat gerakan. Zheng Jing emosi karena Qiao telah menghancurkan semua rencananya yang telah Zheng Jing kelola dengan susah payah. Berhentilah menonton. Jika masalah ini tidak diselesaikan, itu tidak baik untuk kalian bukan? Tanya Zheng Jing kepada seorang. Tiba-tiba ada seseorang yang datang dari belakang Zheng Jing. Orang tersebut berasal dari ras Blood Feud atau Blood Gurge. Orang tersebut mengatakan jika hari-hari Zheng Jing sudah berakhir. Lebih baik pikirkan untuk membereskan kekacauan ini dulu. Hal-hal tidak bisa lagi disembunyikan. Dan perlu membunuh orang untuk membungkam berita dan memperlambat kecepatan transmisi berita. Kutukan darah dari ras Blood Feud dapat menemukan orang-orang yang dekat dengan pihak lain melalui darah, bukan? Orang dari ras Blood Feud berkata, "Apa? Kamu ingin mencari kerabatnya? Kau benar-benar berpikiran sempit." Berpikiran sempit, orang ini membuatku terekspos. Bagaimana aku bisa? Orang tersebut tiba-tiba kaget. Dan orang tersebut langsung berlutut di hadapan Qiao. Dan Qiao pun langsung mencengkram leher orang tersebut. Zheng Jing kaget dengan apa yang sebenarnya terjadi. Orang tersebut mengambil nafas, lalu orang tersebut mengeluarkan kekuatannya. Orang tersebut melepaskan semua kekuatannya untuk melepaskan dirinya dari Qiao. Dan ternyata orang tersebut tidak bisa bergerak sedikit pun dari cengkraman Qiao. Aku berada di ranah Dao. Mengapa aku tidak bisa terlepas dari tangan manusia kecil ini? Ucap pikiran orang tersebut yang bingung. Qiao mengangkat orang tersebut. Lalu Qiao mencengkram orang tersebut hingga pingsan. Jiebinnya yang melihatnya pun menggigil ketakutan. Qiao berkata, "Dewa ini datang ke sini kali ini untuk memberi mereka pelajaran. Untuk membangkitkan hati nurani mereka. Tetapi aku tidak menyangka kau akan menjadi bencana seperti ini bahkan sebelum dimulai. Tampaknya kau adalah kepercayaan dari keluarga Jia untuk melakukan kejahatan." Setelah itu, Qiao langsung melempar orang tersebut ke arah langit. Kekuatan saat ini 7/10.000. Oh my god. Bagaimana kekuatannya bisa dikendalikan hingga 10.000%? Ucap pikiran Jiebinnya yang kaget dan bingung.
Kyotan melancarkan serangannya ke arah di mana orang dari ras Bloodfeud berada. Orang tersebut melihat serangan Kyotan yang begitu dahsyatnya. Orang tersebut ketakutan ketika melihat serangan tersebut. Dan orang tersebut mengeluarkan teknik kekuatan Dao Darah untuk menahan serangan Kyotan. Tetapi orang tersebut tidak mampu untuk menahannya. Serangan Kyotan mampu menghancurkan ruang waktu atau juga ruang void. Dan serangan Kyotan melemparkan orang tersebut ke dalamnya. Setelah itu, ruang yang rusak langsung diperbaiki oleh Kyotan. Ding dong, bel berbunyi. Waktunya masuk kelas. Xingjing bengong setelah melihat apa yang terjadi barusan. Orang yang menyebalkan itu sudah beres. Selanjutnya, saatnya keluarga kalian mengikuti kelas. Dewa ini mempunyai kebijakan untuk hidup yang baik. Meskipun kalian melakukan kejahatan besar, selama kalian bisa melakukan hal berikut, aku juga bersedia memberi kalian kesempatan untuk memperbaiki diri. Xingjing berpikir, ada hal yang bagus seperti ini. Mungkinkah ini kekhasan orang yang kuat, suka membujuk orang untuk menjadi baik. Aku harus memanfaatkan kesempatan untuk bertahan hidup ini. Pertama, serahkan status utusan wali domain Gunung Kuanfu. Dan kemudian berikan kompensasi atas kehilangan mentalku di domain Gunung Kuanfu. Bagaimanapun, kalian berkolusi dengan tentara Wuling dan diam-diam berencana menganiaya aku, yang menyebabkan kerusakan yang tak terhapuskan pada jiwaku. Aku akan sedikit merugi dan membiarkan kalian menggunakan wilayah pegunungan Kuanfu sebagai kompensasi. Omong kosong macam apa itu? Aku membuat perjanjian dengan tentara Wuling beberapa dekade yang lalu. Kau mungkin belum dilahirkan pada saat itu. Bagaimana aku bisa berencana menganiayamu? Ucap pikiran Xingjing yang emosi. Setelah itu Xingjing langsung bersikap tenang, karena dirinya akan memberikan apapun yang Kyotan inginkan, selama itu bisa menyelamatkan nyawanya. Jika Anda bilang begitu, tentu saja tidak ada masalah. Aku akan segera mengeluarkan pemberitahuan yang mengumumkan bahwa Anda adalah penguasa domain Gunung Kuanfu. Dao berkata, wilayah pegunungan Kuanfu telah memanfaatkan jantung dunia. Kau juga harus memberikan jantung dunia kepada Tuan Kyo. Kyotan menanyakan apa itu jantung dunia. Dao menjelaskan jika jantung dunia dibentuk oleh kekuatan dunia di Realm World. Ini adalah pusat kendali Realm World, dan setelah menguasainya, kau dapat mengendalikan segala sesuatu di Realm World. Dapat digunakan untuk membantu diri sendiri menggandakan kecepatan kultivasi. Juga dapat memberkati diri sendiri dan meningkatkan efektivitas tempurmu. Xingjing bingung. Bagaimana bisa Dao mengetahui hal tersebut? Karena tidak ada yang tahu bahwa Xingjing memiliki jantung dunia kecuali tentara Wuling dan keluarga Jie. Bahkan Dewan Tetua Aliansi dari Aliansi 100 Ras tidak mengetahuinya. Kenapa? Apa kau mau mencoba mengatakan bahwa jantung dunia belum dipadatkan olehmu? Tanya Dao. Bagaimana mungkin, tuanku? Berhentilah bercanda. Aku akan menyerahkan jantung dunianya. Kyotan langsung menyuruh Xingjing untuk segera mengeluarkan jantung dunianya. Dan Xingjing pun langsung mengeluarkannya. Setelah dikeluarkan, jantung dunia tersebut memancarkan aura yang sangat kuat. Kyotan pun perlahan mengambil jantung dunia tersebut. Xingjing yang melihatnya pun bengong dan berpikir, bodoh, itu adalah jantung dunia wilayah pegunungan Kuanfu. Menjangkau secara langsung untuk mengambilnya akan menanggung tekanan berat dari seluruh wilayah pegunungan Kuanfu. Orang di sebelahnya tidak menghentikannya.
Apakah dia benar-benar merasa bahwa tuannya cukup kuat untuk menahan beban seluruh dunia? Terlalu arogan. Hahaha. Coba aku lihat bagaimana kau mempermainkan diri sendiri sampai mati. Selama dia dihancurkan sampai mati, keluarga Jia akan aman. Zheng Jing pun terus memperhatikan Kyotan yang akan mengambil jantung dunia tersebut. Dan Zheng Jing berpikir jika Kyotan akan hancur ketika mengambilnya. Dan ternyata tidak terjadi apa-apa ketika Kyotan mengambil jantung dunia tersebut. Kyotan mengatakan jika itu cukup bagus. Zheng Jing yang melihatnya pun kaget. Dan Zheng Jing bingung bagaimana bisa tekanan dari seluruh real world tidak berpengaruh sama sekali terhadap Kyotian. Dengan begini, domain Gunung Quanfu adalah milikku, bukan? Zheng Jing berpikir, jantung dunia adalah hukum langit dan bumi di real world. Dan hukum langit dan bumi masih dikendalikan olehku. Jika kau bilang itu milikmu, apa akan jadi milikmu? Benar-benar tak tahu malu. Zheng Jing kaget, tiba-tiba aturan langit dan bumi keluar dari tubuhnya. Dan aturan langit dan bumi langsung berpindah ke tubuh Kyotian. Bagaimana mungkin kendaliku atas wilayah pegunungan Quanfu bisa masuk ke tubuh bajingan itu? Ucap pikiran Zheng Jing yang kaget dan bingung. Setelah itu, aturan langit dan bumi langsung menyerap jantung dunia dan langsung masuk ke tubuh Kyotian. Kyotan memejamkan matanya sambil berpikir, dengan jantung dunia, aku bahkan dapat merasakan status regional di kawasan Gunung Quanfu dengan jelas. Yang jauh lebih nyaman daripada apa yang dapat aku lihat langsung dengan mata telanjang. Permintaan pertamaku untuk menjadi penguasa domain Gunung Quanfu. Kau melakukan pekerjaan dengan baik. Dan biarkan aku melihat tekadmu untuk mereformasi diri sendiri. Maka permintaanku yang kedua adalah agar kalian memahami sepenuhnya arti tanggung jawab dan berkuasa. Zheng Jing menanyakan apa maksudnya. Kyotan menjelaskan jika medan perang Valen Flanvoid di depan saat ini membutuhkan bala bantuan sebagai pelindung garis pertahanan kedua. Ini juga saatnya bagi kalian untuk berperang dan membunuh musuh. Seperti kata pepatah, membesarkan tentara selama 1000 hari dan menggunakannya untuk sesaat. Sekarang adalah waktu terbaik bagi kalian untuk mengabdi diri dan menebus pencapaian kalian. Yakinlah, setelah pergi ke medan perang Valen Flanvoid, kami pasti akan berjuang keras untuk membunuh musuh, memperbaiki kesalahan kami, dan menjalankan ajaran Anda. Zheng Jing berpikir, hahaha, ini benar-benar penyelamatan. Aliansi 100 ras tidak dapat diandalkan. Tapi aku masih bisa pergi ke tentara Wuling. Saat aku membawa keluarga Jia ke medan perang Valen Flanvoid, aku segera membelot ke tentara Wuling. Dan nyawa seluruh keluarga akan langsung terselamatkan. Lihat, tidak ada penjahat murni di dunia ini. Selama ada kesabaran dan kasih sayang, penjahat juga bisa terpengaruh. Dao berpikir, tidak peduli bagaimana melihatnya, Jia Zhengjing bukanlah penguasa yang bisa damai. Tapi itu bukan masalah besar. Tidak peduli seberapa banyak dia bermain trik, bisakah dia mengalahkan Tuan Kyo? Kyotan berkata, karena kalian telah berjanji untuk pergi ke medan perang Valen Flanvoid untuk menebus jasa kalian, maka bertindaklah. Zheng Jing meminta izin Kyotan untuk mengemasi barang-barang mereka terlebih dahulu. Dan setelah itu mereka langsung pergi ke medan perang Valen Flanvoid. Jangan repot-repot, gunakan saja pedang ini untuk memotong diri kalian sendiri. Zheng Jing dan para bawahnya tidak mengerti apa yang dikatakan Kyotian. Zheng Jing menanyakan kepada Kyotian apa maksudnya. Aku tidak punya cara untuk memastikan.
bahwa kalian tidak akan terus berkolusi dengan tentara Wuling ketika kalian sampai di medan perang. Selama kalian mewarnai pedang ini menjadi merah darah dengan darah kalian, dan kemudian mengirim seseorang untuk bertarung dengan pedang ini di medan perang, itu sama dengan kamu bertarung melawan musuh. Ini adalah proses penebusan untuk kalian, dan kalian tidak perlu melakukan perjalanan terlalu jauh. Sempurna. Anda bercanda kan? Tidak, aku sangat serius. Kalian sirami pedang ini dengan darah dan kehidupan kalian, dan kemudian Long Qiu Baiqing akan membawanya untuk melawan musuh. Keluarga jia kalian akan bersamanya dan memberikan keberanian dengan hidupmu. Dengan cara ini, kita bisa meninggalkan nama baik di belakang kita. Penebusan yang sangat berarti. Bersikaplah masuk akal. Aku benar-benar tidak dapat memikirkan alasan apapun bagi kalian untuk menolak. Apa kamu mengetahuinya? Tanya Qiu-tian kepada Dao. Aku tidak dapat memikirkannya. Aku benar-benar tidak dapat memikirkannya. Kenapa mereka dapat menolak solusi yang begitu sempurna? Zheng Jing menahan emosi sambil berpikir. Dia tidak memperlakukan kita sebagai manusia, tetapi sebagai hewan untuk pengorbanan darah. Ini benar-benar penghinaan untuk menginjak wajah keluarga jia kami dan merusaknya dengan kejam. Zheng Jing menanyakan jika Qiu-tian memiliki kekuatan. Bagaimana bisa Qiu-tian dapat melakukan apapun yang Qiu-tian inginkan? Maaf, kekuatan berarti mampu melakukan apapun yang kau inginkan. Dan bukankah itu yang kalian lakukan? Zheng Jing pun bertambah emosi. Dan Zheng Jing berpikir jika Qiu-tian hanya ingin memaksa mereka mati. Ngomong-ngomong, beritahu aku lokasi rumah harta sebelum kalian bunuh diri. Dan aku akan mengambil biaya perjalanan, tenaga kerja, uang sekolah, dan sebagainya. Bagaimanapun, aku datang jauh-jauh untuk memberi kalian pelajaran. Tentu saja harus membayar ide-ideku. Hampir saja, kalau terlambat, kalian semua bunuh diri. Dengan siapa aku akan menagih tagihannya? Mereka semua yang mendengar perkataan Qiu-tian pun terdiam. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Dan sampai jumpa di next video.